saraf di depan sidangnya satu kelas diduai barakatnya Khori. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari kerja ada jam istirahatnya, biasa disebut dengan isoma. Bapak dan Ibu mohon perhatiannya, Ustadz Ganteng mau ceramah. Berapa hari yang lalu saya sempat masuk ceramah juga di sini waktu sebelum bulan Ramadan. Waktu bulan Ramadan Ibu deh yang dibawa sini. Tapi waktu itu saya belum menikah. Dan alhamdulillah malam ini belum juga menikah. Jomblo, insyaallah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Anggota DPRD Kota Palopo yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati, saya muliakan orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, ibu-ibu majelis ta'lim, hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah di Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai insan yang beragama Islam, maka tidak ada kata, tidak ada ucapan yang lebih pantas kita ucapkan dan kita ungkapkan kepada Allah untuk mewakili rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Nikmat kedipan mata, hembusan nafas, langkahan kaki, ayunan tangan, tetesan darah. Maka dari itu kita ucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangankan manusia, jangankan seorang hamba, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja sama malaikatnya bersolawat, maka pada malam ini kita sama-sama solawat dulu. Ayo ibu sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaitan dengan kematian.
malam ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu adalah merupakan maunya Allah, bukan maunya kita manusia. Jadi kematian itu Bapak Ibu adalah merupakan hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa kita campur, tidak bisa kita tunda, tidak bisa kita majukan. Fa idza jaa ajaluhum, ketika ajal seorang manusia itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dikasih maju, tidak bisa dikasih mundur walaupun satu detik. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, kata Nabi, seseorang manusia akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kata Nabi, seorang manusia Allah akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaannya. Makanya jangan heran Bapak Ibu kalau ada tetangga besok lusa meninggal dunia dalam keadaan bersujud. Kenapa? Karena dia jadikan bersujud itu sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Besok-besok ada tetangga meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia jadikan membaca Al-Quran itu sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Besok-besok ada keluarga yang wafat meninggal dunia dalam keadaan di masjid. Karena dia jadikan masjid itu adalah tempat beristirahatannya. Dan jangan heran Bapak Ibu, besok lusa ada tetangga yang meninggal dunia dalam keadaan mabuk. Kenapa? Karena dia jadikan minum khamar itu sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Ada orang wafat dalam keadaan main judi, ada orang wafat dalam keadaan berzina. Kenapa? Karena dia jadikan itu semua sebagai kebiasaan dalam hidupnya. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, 3 hari yang lalu, di dekat rumah ada orang yang meninggal dunia mau pergi masal. Tahu masal? Bapak-bapak, dekat rumah saya kemarin 3 hari yang lalu wafat meninggal dunia sementara pergi masal. Yang ditempati masal itu di atas gunung. Begitu dia standar motornya langsung meninggal dunia. Standar motornya tidak sakit Bapak Ibu, tanpa sebab. Tiba-tiba Allah cabut kawan. Kenapa? Karena dia jadikan masal itu sebagai kebiasaan. Bapak-bapak ini yang biasa bermasal, hati-hati. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Nabi, seorang manusia Allah akan wafatkan dia sesuai dengan kebiasaannya. Saya selesai ceramah, Bapak Ibu selesai mendengarkan ceramah. Setelah ini kita semua meninggalkan tempat. Ainama takunu yudrikumul maut. Seolah-olah Allah berkata kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, ikuti seluruh manusia yang sedang beraktivitas tanpa mengenal dia sedang beribadah atau dia bermaksiat. Kalau tiba ajalnya, maka cabut kawan. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, maka kematian itu pasti akan mendatangi kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini hari keberapa minggu Syawal? Dan bisa minggu ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, 1 bulan Ramadan telah kita tuntaskan. Di siang hari kita puasa, di malam hari kita tarawih. Ada yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan tahajud. Ada yang sholat taubat, ada yang sholat tasbih, ada yang tadarus Al-Quran. Lalu kita tutup bulan suci Ramadan dengan membayar zakat fitrah dan zakat harta. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau kita melaksanakan itu semua ikhlas karena Allah, maka Allah memberikan kepada kita jaminan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu jaminan dari Allah Bapak Ibu. Siapa yang berpuasa, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman, karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang terlalu dan yang akan datang. Baru puasa.
Man shoma Ramadana, siapa yang puasa belum pi tarawih, belum pi tadarrusta, belum pi zikir-zikirta, belum pi sholat tasbih, belum pi tahajud, baru puasa, Allah sudah berikan kita jaminan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah kenapa Bapak Ibu, ketika Idul Fitri maka kita disunahkan pakai pakaian putih. Itu Bapak Ibu. Kalau Idul Fitri disunahkan pakai pakaian putih. Artinya apa? Kita mau merayakan kemenangan. Artinya apa? Bersih. Sudah kita puasa, bersih dari dosa. Makanya kita pakai putih-putih. Yang warna-warni. Bapak Ibu. Tapi cantik itu deh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Memang warna kesukaan yang paling disuka Nabi, yang paling nggak suka Allah adalah pakaian putih. Dan warna yang paling tidak suka malaikat adalah warna merah. Warna merah menyala. Tidak apa-apa sih kalau bajunya merah. Yang penting bukan bibirnya. Kalau nggak bilang orang di kampungku macela kopi tokna. Bapak Ibu yang dimuliakan, coba kita carikan pakai warna kuning. Ya kan? Pakai warna ungu. Jangan merah terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi sorban Nabi itu ada 3 warnanya. Yang pertama warna putih, yang kedua ada warna hitam, yang ketiga warna hijau. Ini warna hijau Nabi pakai ketika mau pergi berperang. Jadi orang kalau pakai baju warna hijau berarti dia siap syahid di jalan Allah. Jadi ini yang hijau-hijau semua ini siap semua mati di jalan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah itu Bapak Ibu, Bapak Ibu yang laki-laki ini terutama, kalau kita pergi masjid pakai pakaian terbaik kata Nabi, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Pakai pakaian terbaik setiap mau pergi masjid. Pakai parfum. Tahu nama Abu Paniki. Nomor 1. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Pakai parfum. Itu adab-adabnya. Adab-adab kalau kita mau beribadah Bapak Ibu. Ini juga perlu saya jelaskan ini. Terkadang kita ini sebagai manusia beribadah ya pakai pakaian seadanya saja. Iya toh? Coba besok dapat undangan dari Ibu Naili Kristal. Bapak Ibu, besok dapat undangan dari Ibu Naili Kristal sebagai pemimpin tertinggi di Kota Palopo. Pasti pakai cari 3 juta. Mana ini baju paling bagus? Pakai parfum paling harum. Hugo Boss, Angelman. Pakai itu parfum tak main. Ketika kita mau ketemu dengan pejabat pasti kita pakai pakaian terbaik. Tapi kenapa ketika kita mau menghadap sama Allah ya pakai pakaian sederhana? Biasa itu mau kena 2 minggu tidak pernah dicuci, pakai sembahyang. Tidak ada di sini. Ini juga bapak-bapak biasa. Saya minta itu Pak. 3 hari 2 hari ganti ini. Tidak ditahu itu najis. Iya kan? Termasuk itu di dalamnya juga. Ganti. Jangan atas 1 minggu. Tinggal 5 hari baru diganti. Subhanallah. Usahakan ketika kita bertemu dengan Allah pakai pakaian bersih, pakai pakaian rapi. Itu tandanya kita ikhlas ketemu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi pakai parfum karena malaikat itu suka yang wangi-wangi. Bapak Ibu, pakai parfum. Apalagi kalau perempuan Ibu itu berbeda pendapat ulama.
Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Iya. Jangan terlalu mencolok. Iya. Karena jangan sampai ada laki-laki cium bau nafsu sama kita, timbul syahwatnya. Tapi taliwa-liwa kalau nenek-nenek ini kemana nafsu Pak? Ini sebelum saya lupa, ini juga ibu-ibu, karena ini biasa banyak orang salah paham. Kita itu sholat ibu-ibu mana lebih bagus? Sholat di masjid atau di rumah? Di rumah itu dulu. Karena dulu itu ibu tidak ada lampu, gelap, rawan orang dicuri. Tapi kalau sekarang siapa mau curi? Ini. Nah, maka alangkah baiknya di masjid. Di masjid. Kata Nabi, sebaik-baik saf bagi perempuan yang paling belakang, seburuk-buruk saf bagi perempuan yang di depan. Tak balik kalau bapak-bapak, sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang di depan. Seburuk-buruk saf bagi laki-laki adalah yang di belakang. Tapi jangan sekali-kali bapak-bapak berdiri di belakangnya imam. Tadi orang tidak paham, jangan disota-sota. Ini banyak sekali biasa mengganggu imam. Apalagi yang sering banyak bunyinya. Ada yang biasa. Banyak di daerah ini banyak. Kita tolong apa itu? Nah, itu pokoknya 3 baris itu. Di belakang imam, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kenapa itu asisten imam? Tiba-tiba imam tentu langsung pergi. Iya toh? Siapa yang menggantikan? Kalau tidak tahu di belakang, apa yang terjadi? Kacau sholat. Maka dari itu, yang di belakang imam ini harus orang yang paham tentang sholat berjamaah. Paling tidak penghafal Al-Quran yang di belakang. Karena ini kan biasa imam-imam sekarang ini di masjid, imam-imam muda masih jernih hafalannya, para penghafal Al-Quran. Kalau biasa nih baca nih hafalan itu surah-surah tinggi ini, diam-diam kita di belakang. Karena tidak ditahu apa yang baca imam. Maka dari itu jangan sekali-kali. Imam salah, maka yang tanggung itu ini yang di belakang 3 orang. Apa itu yang dimuliakan Allah? Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang di depan, dan seburuk-buruk saf bagi laki-laki adalah yang di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besok-besok Ibu tidak ada kesibukan tak di rumah, datang ke masjid sholat. Karena dulu itu pada zaman Nabi memang dilarang orang pergi masjid. Kenapa? Karena gelap. Yang kedua, perempuan dulu itu dijadikan sebagai bahan pemuas nafsu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu. Dulu zaman jahiliyah sebelum Islam datang, itu manusia tidak ada harga diri. Itu perempuan Bapak Ibu tidak ada harga dirinya. Hanya jadi bahan pemuas nafsu saja. Bayangkan itu Bapak Ibu dulu zaman Nabi, zaman sebelum Islam datang, itu perempuan dijadikan bahan taruhan main judinya laki-laki. Ketika dia mengandung, sewa itu bapak-bapak. Ini laki-laki atau perempuan? Langsung dibelah perutnya, kalau laki-laki menang. Itu perempuan dulu dijadikan bahan taruhan main judi. Tidak ada harga dirinya. Makanya Islam datang mengangkat derajatnya perempuan. Makanya bapak, ibu-ibu jaga harga diri kita, terutama cewek. Anak yang perempuan Bapak Ibu, tolong dijaga. Setengah mati para nabi angkat derajatnya ini perempuan, tapi kenapa hari ini banyak perempuan yang menurunkan derajatnya sebagai seorang wanita? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang tua Bapak Ibu. Apalagi seorang ibu sebagai madrasatul ula, pendidikan pertama bagi seorang anak. Kita pernah tempati anak tak pertama kali dididik dari kecil-kecil sampai dia dewasa. Maka yang didik dia adalah orang tua. Makanya kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap manusia akan diminta setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Ini kita ini bapak-bapak, terutama kita ini bapak-bapak, berat kita nanti ini Pak di akhirat. Kenapa? Karena kita ini pemimpin dalam rumah tangga.
Itu istri tak Pak, nanti kita tanggung jawab. Itu istrimu kenapa tidak sembahyang? Itu istrimu kenapa jago cerita? Suaminya nanti tanggung itu. Kenapa kau tidak nasihati istrimu? Anakmu kenapa begitu? Tidak pernah muncul di masjid, tidak pernah baca Al-Quran. Maka diminta pertanggungjawaban. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin, termasuk anggota DPR. Bapak Ibu, tadi. Kata Nabi, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpin. Termasuk pejabat, ya toh? Wali kota, anggota DPR, RT. Tak bisa lolos RT RW, kena juga Pak. Camat, ada camat. Ada camat. Camat. Sembunyi Pak Camat. Maju di sini Pak Camat, tapi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab tentang apa yang dipimpin. Iya. Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya dikasih dia itu Bapak Ibu, seandainya dikasih dia itu tanggung jawabnya seorang pemimpin, maka tidak ada orang yang boleh kota sebenarnya. Seandainya diperlihatkan itu tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, tidak ada orang yang pejabat. Bayangkan Bapak Ibu, di satu kabupaten, di satu kota ada yang menjual minuman keras, lalu pemimpinnya tahu bilang oh ini jual minuman keras, lalu dia tidak hentikan itu, maka selama itu beroperasi, maka selama itu mengalir dosanya sama pemimpinnya. Allah, astagfirullah. Makanya saya bilang seandainya ditahu itu dikasih lihat di tanggung jawabnya itu seorang pemimpin, maka tidak ada orang yang tanggung jawab. RT juga. Makanya itu di daerah itu banyak RT mengundurkan diri. Betul tak? Betul ini Bapak Ibu. Ada RW itu mengundurkan diri. Besar tumpi tanggung jawabnya boleh kecilannya. Tidak sebanding bos. Lumayan gitu lah. Bisa nih pembeli keras. 3 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemimpin. Tapi perlu kita tahu Bapak Ibu, ada 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Satu di antaranya adalah pemimpin yang adil. Salah berita gembira. Tapi dengan catatan selama Bapak Ibu adil, tidak pilih-pilih. Keluarganya ini kemarin pilih kak ini kasih. Jangan. Tidak ada yang itu bilangkan itu kemarin waktu musuh-musuh kita, tidak ada itu kan di zamannya. Sekarang kita rapatkan barisan, lalu kita buat peraturan yang bagus, sama-sama kita nyaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Itulah kenapa biasa di kantor-kantor, tapi Pak Dewan, biasa di kantor-kantor setelah selesai bulan Ramadan itu ada namanya halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Halal bihalal itu artinya menghalalkan yang tadinya tidak halal. Bahasa Parisnya si halala keki. Paris itu pare-pare dan sekitarnya. Itulah kenapa halal bihalal, menghalalkan yang tadinya tidak halal, saling meminta maaf. Karena ada 2 macam dosa Bapak Ibu. Tadi yang saya katakan, insya Allah setelah bulan Ramadan dosa tak semua habis nih. Karena Nabi Allah memberikan kita jaminan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan aku ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi timbul pertanyaan, dosa yang mana? Karena dosa itu Bapak dan Ibu ada 2 macamnya. Yang pertama ada dosa kepada Allah, yang kedua dosa kepada sesama manusia. Bapak Ibu, ini 2 dosa. Dosa kepada Allah dan dosa kepada sesama manusia. Nah ini nih yang diampuni tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa kita kepada Allah.
Bagaimana dengan dosa kepada manusia? Tidak diampuni sebelum kita datang meminta maaf. Allah. Itulah kenapa Idul Fitri kita ucapkan minal aibin wal fatidin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu. Makanya itu syarat meminta maaf. Makanya biasa itu kata para ulama, Bapak Ibu, seandainya seandainya ini dosa bisa dipilih antara dosa kepada Allah dan dosa kepada manusia, maka lebih baik seandainya bisa dipilih, maka lebih baik kita dosa kepada Allah daripada dosa kepada sesama manusia. Walaupun tidak ada baiknya, tapi seandainya bisa dipilih ini dosa, lebih baik kita dosa kepada Allah daripada dosa kepada sesama manusia. Kenapa? Karena dosa kepada Allah gampang tobatnya. Iya. Syarat tobat kepada Allah itu satu, menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, ganti dengan kebaikan. Itu di 3 syaratnya. Kalau kita mau tobat, satu, menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, ganti dengan kebaikan. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia, satu, menyesal. Yang kedua, tidak mengulangi. Yang ketiga, ganti dengan kebaikan. Yang keempat, datangi itu orang. Minta maafnya sampai dia maafkan. Bapak Ibu yang dimuliakan. Dan kalau kita minta maaf sama orang, kalau bisa kita sebut judulnya. Bapak Ibu, sebut judulnya. Adik, kemarin itu waktu datang di Masjid Tarawih sempat itu cerita. Bapak Ibu, kita maaf Kak, kemarin itu sempat begini, jadi minta maaf. Muliakan Allah. Makanya itu lebih baik kita sebut judulnya. Tapi bagus juga kalau tidak. Tahu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Insya Allah dosa sama Allah sudah habis kemarin dalam suci Ramadan. Ini yang menjadi masalah, dosa kepada sesama manusia. Maka dari itu Bapak Ibu, buang jauh-jauh itu penyakit hati. Iya. Buang jauh-jauh itu penyakit hati. Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia itu ada segumpal, ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad. Ala wa hiyal qalbu. Ketahuilah dia adalah hati. Makanya ini Bapak Ibu, buang jauh-jauh dari penyakit hati. Jangan sampai kita tidak senang melihat orang lain senang, lalu susah melihat orang lain senang. Banyak orang begitu Bapak Ibu, tahu? Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Dan saya rasa tidak ada jika kondisi ini pada ini meniseng, pada kita tahu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ibu minta maaf. Oh sebelumnya sebenarnya ini Ibu, sebenarnya tadi saya ceramah paling lama 20 menit karena kurang enak badan tadi. Sudah minum sarap. Kesana Ustaz. Biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ini sakit memang ini apa? Sakit. Lama sakit. Berpuasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sakit kan hanya asbab saja. Asbab kematian. Asbab kematian, penyebab kematian itu berbagai macam, tapi tujuannya satu Bapak Ibu, yaitu mati. Dan minta maaf Bapak Ibu kalau kita bicara kematian, jangan pernah lihat kondisi fisiknya orang. Bicara mati Bapak Ibu, tapi jangan pernah lihat akte kelahirannya orang. Siapa yang pertama lahir, siapa yang di belakang lahir. Kenapa? Karena kematian tidak melihat itu. Ada orang Bapak Ibu keluar masuk rumah sakit, tapi belum sampai ajalnya tidak mati. Begitupun sebaliknya, ada orang tidak pernah masuk rumah sakit, tapi tiba-tiba mati. Itulah misteri di balik kematian. Ada 3 misteri di balik kematian. Yang pertama, di mana kita mati. Yang kedua, kapan kita mati. Yang ketiga, dalam keadaan apa kita mati.
Sengaja Allah jadikan sebagai rahasia supaya kita mempersiapkan itu betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Berbicara mati Pak, sudah pasti kematian itu tiba. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita siap menghadapi dahsyatnya guncangan sakaratul maut? Sudahkah kita siap masuk ke dalam lubang sempit, tidak ada yang menemani di sana? Rumahnya almarhumah begitu besarnya, tapi di mana sekarang? Berada di dalam tanah yang lebarnya hanya 1 kali 2 meter. Bapak Ibu yang dimuliakan, malaikat Israel itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita Bapak Ibu. Akan memindahkan kita semua dari rumah kita yang begitu mewah menuju rumah yang begitu sempit dan gelap. Tidak cukup sampai di situ Bapak Ibu. Malaikat Israel akan memindahkan kita semua dari tempat tidur kita yang empuk, yang mahal, berselimutkan selimut yang hangat, menuju tempat tidur yang berlapiskan tanah dan berselimutkan kain kafan. Tidak ada kantongnya, tidak ada jahitannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ketika kita lahir di atas dunia, kita tidak membawa apa-apa, hanya bisa menangis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu ketika kita meninggal, tidak membawa apa-apa kecuali kain kafan. Kita bawa Bapak Ibu ketika meninggal dunia. Kain kafan, amalu wa amilus sholihat, iman dan amal soleh selama kita hidup di atas bumi. Makanya saya biasa berbahasa seperti ini Bapak Ibu. Kematian, kehidupan di dunia itu dengan kematian hanya sebatas antara sholat, antara azan dan sholat. Tidak lama Bapak Ibu. Kehidupan di dunia ini perumpamaannya batasnya hanya azan dan sholat. Syukur-syukur kalau sholat zuhur, antara sholat subuh dengan zuhur. Kalau sholat maghrib dengan isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini umurnya saya cerita tadi sama komandan. Umurnya kisaran 47 tahun. Tidak pernah terlintas di pikiran kita Bapak Ibu, di usia yang sangat muda, bisa dibilang muda, 47 tahun Bapak Ibu. Sedangkan umurnya Nabi 63 tahun. Tidaklah sampai di batasnya. Tapi itulah kematian. Tidak menunggu kita tua dan tidak menunggu kita sakit. Banyak orang Bapak Ibu sehat-sehat tiba-tiba meninggal dunia. Itu kemarin saya tausiah di Anggrek. Sudah Mami pulang ke Makassar. Bapak Ibu pulang masih ada di rumahnya anaknya. Mami pulang ke Makassar, ini meninggal dunia. Baru mau berangkat, tiba-tiba meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Itulah kematian. Di mana kita mati, kapan kita mati, dalam keadaan apa Allah akan wafatkan kita. Makanya sebelum saya tutup Bapak Ibu, setiap selesai sholat, maka kita banyak-banyak minta doa. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya Allah, besok-besok tiba ajalku, sampai waktunya tiba masanya, maka tutuplah usiaku dalam keadaan husnul khotimah. Bagus juga Ibu kalau di dalam sujud kita baca. Sujud terakhir dalam sholat, jangan cepat-cepat angkat kepala. Tapi lama-lama kita sujud, selesai kita baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, langsung kita sambung itu doa. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, besok-besok tiba ajalku, sampai waktunya tiba masanya, maka tutuplah usiaku dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkanlah saya dalam keadaan tidak punya dosa sama tetangga. Wafatkanlah dalam keadaan tidak punya dosa sama orang tua. Wafatkanlah dalam keadaan telah berhasil mendidik anak cucu keturunan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Demi kesempurnaannya kita kirimkan suratul Fatihah untuk almarhumah Marlia Basri binti Basri Majid. Marlia Basri binti Basri Majid. Ila hadhihi niyyah wa ala niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Ini juga Bapak Ibu sedikit saya sampaikan, kalau ada keluarga yang meninggal dunia,
mama tak meninggal dunia, bapak tak meninggal dunia, atau ada keluarga tak yang meninggal dunia, ketika terlintas di pikiran tak mukanya, terlintas di pikiran kita namanya, atau teringat dengan almarhum almarhumah, maka seketika itu langsung kita ucapkan Al-Fatihah. Kirimkan surat Al-Fatihah. Banyak orang hari ini keliru Bapak Ibu, hanya sekedar mengingat saja tapi tidak dikirimkan Al-Fatihah, tidak ada gunanya. Iya. Kalau hanya sekedar diingat saja tapi tidak dikirimkan doa, tidak ada gunanya. Makanya paling tidak ketika terlintas di pikiran kita orang yang sudah meninggal dunia, maka seketika itu kita ucapkan Al-Fatihah. Kirimkan surat Al-Fatihah. Niatkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau ada kata-kataku yang kurang berkenan di hati kita semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah takziah rahimakumullah. Demikianlah tausiah disampaikan oleh Ustaz muda kita Al-Amin. Mudah-mudahan apa yang diuraikan, apa yang disampaikan, insyaallah bisa kita ambil hikmahnya lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di dunia, lebih-lebih insyaallah beruntung di akhirat kelak. Dan perlu kami sampaikan bahwa Ustaz ini juga salah satu hafiz ya, jadi beliau bukan hanya sekedar Ustaz menyampaikan tausiah, tapi juga beliau adalah hafiz Al-Quran. Ya, kemudian sekedar kami ingatkan kembali tentang pemimpin tadi, ya diharapkan kepada kita semua supaya bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya dia menjadi anak yang soleh dan salehah, anak yang taat dan patuh pada agama, taat dan patuh kepada orang tua. Mengapa Bapak Ibu saya sampaikan